Bayangkan satu masa, di mana dunia tidak lagi terasa aman. Peperangan terjadi tanpa henti, kebenaran dibungkam, dan manusia saling menjatuhkan demi kekuasaan. Orang jujur dianggap lemah, orang zalim justru diagungkan. Hukum bisa dibeli, keadilan hanya milik mereka yang kuat. Umat Islam terpecah, tidak lagi memiliki pemimpin yang benar-benar mempersatukan. Dan di tengah semua kekacauan itu, manusia mulai kehilangan harapan. Namun, di saat dunia hampir runtuh, di saat manusia merasa tidak ada lagi jalan keluar, akan muncul seorang pemimpin, bukan dari istana, bukan dari keturunan raja yang berkuasa, tapi dari sosok sederhana yang tidak dikenal, yang bahkan tidak mencari kekuasaan, namun justru dipilih oleh takdir. Dialah yang akan mengubah dunia, menghancurkan kezaliman, dan menghidupkan kembali keadilan yang telah lama mati. Dialah Imam Mahdi. Sejak berabad-abad lalu, nama Imam Mahdi selalu menjadi perbincangan yang penuh misteri. Sebagian orang menunggunya dengan penuh harapan. Sebagian lagi meragukannya. Dan tidak sedikit yang justru mengabaikan tanda-tanda kemunculannya. Padahal, dalam banyak riwayat, telah dijelaskan bahwa kemunculannya bukan sekedar cerita, melainkan bagian dari rangkaian besar akhir zaman yang pasti terjadi. Ia bukan hanya seorang pemimpin biasa, melainkan sosok yang akan mengubah arah sejarah umat manusia. Namun yang sering dilupakan, Imam Mahdi tidak datang untuk orang-orang yang lengah. Ia hadir di tengah manusia yang diuji, di tengah iman yang goyah, dan di tengah dunia yang hampir kehilangan arah. Lalu pertanyaannya, jika hari itu benar-benar datang, apakah kita akan mengenalinya? Atau justru menjadi bagian dari orang-orang yang meragukannya? Karena sejatinya, yang menentukan bukan sekedar siapa Imam Mahdi, tetapi siapa kita saat ia datang. Jika kamu ingin memahami lebih dalam tentang tanda-tanda akhir zaman, kisah-kisah yang jarang dibahas, dan rahasia besar yang bisa menguatkan iman, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Karena bisa jadi, ilmu yang kamu dapatkan hari ini adalah bekal yang akan menyelamatkanmu di masa depan. Dunia tidak runtuh dalam satu malam. Ia hancur perlahan tanpa banyak yang menyadari. Awalnya, manusia masih merasa semuanya baik-baik saja. Teknologi berkembang, kota-kota semakin megah, dan kehidupan tampak lebih mudah dari sebelumnya. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai hilang. Kejujuran perlahan dianggap kelemahan. Kebenaran mulai diputarbalikan, dan kebohongan menjadi alat paling ampuh untuk meraih kekuasaan. Media dipenuhi manipulasi, fakta bisa dibentuk sesuai kepentingan, dan manusia tidak lagi tahu mana yang benar dan mana yang dusta. Orang-orang mulai hidup dalam ilusi, sebuah dunia yang terlihat indah di permukaan, namun rapuh di dalamnya. Kemudian, krisis demi krisis mulai bermunculan. Ekonomi dunia goyah, harga kebutuhan melambung tinggi, yang kaya semakin berkuasa dan yang miskin semakin tertindas. Rakyat kecil berjuang hanya untuk bertahan hidup, sementara para penguasa sibuk memperkaya diri. Ketidakadilan terasa di mana-mana. Hukum tidak lagi melindungi, melainkan menjadi alat bagi mereka yang memiliki kekuatan. Orang yang bersalah bisa bebas, dan yang tidak bersalah justru dihukum. Rasa percaya di antara manusia pun mulai hilang. Tetangga mencurigai tetangga, sahabat mengkhianati sahabat, bahkan keluarga sendiri bisa saling menjatuhkan demi kepentingan dunia. Dan yang paling menyakitkan, umat Islam sendiri mulai terpecah belah. Perbedaan kecil menjadi alasan untuk saling membenci. Perdebatan tak berujung menggantikan persatuan, dan ego lebih diutamakan daripada kebenaran. Masjid masih berdiri megah, namun hati banyak manusia kosong. Ibadah dilakukan, namun hanya sebatas rutinitas, tanpa makna. Nilai-nilai Islam perlahan ditinggalkan, digantikan oleh gaya hidup yang menjauhkan manusia dari Tuhannya. Dalam kondisi seperti ini, fitnah menjadi begitu kuat. Yang salah terlihat benar,
justru dianggap aneh. Orang yang mempertahankan iman seringkali merasa sendirian. Mereka diuji, dicemooh, bahkan disingkirkan. Dan pada titik inilah, dunia mencapai puncak kegelapannya. Bukan karena tidak ada cahaya, tetapi karena manusia sendiri memilih untuk menjauhinya. Harapan seolah mulai padam. Manusia mencari solusi ke sana kemari, namun tidak menemukan jawaban. Pemimpin silih berganti, namun tidak ada yang benar-benar membawa perubahan. Semua terasa seperti lingkaran tanpa akhir, kekacauan yang terus berulang, tanpa jalan keluar. Namun, justru di saat dunia berada di titik terendahnya, di saat manusia mulai putus asa, sebuah perubahan besar sedang dipersiapkan. Karena dalam sejarah, setiap kegelapan yang paling pekat selalu menjadi pertanda bahwa cahaya besar akan segera datang. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, dunia sedang bergerak menuju satu momen penting. Momen di mana seorang pemimpin yang dijanjikan akan muncul untuk mengubah segalanya. Dialah harapan terakhir umat, yang akan muncul bukan karena ambisi, melainkan karena takdir. Dan kisah itu akan segera dimulai. Di saat dunia sibuk mencari pemimpin hebat, tak seorang pun menyangka bahwa harapan itu justru datang dari sosok yang paling tidak terlihat. Ia bukan tokoh besar, tidak memiliki pasukan, tidak dikenal di panggung dunia. Namanya tidak pernah muncul di berita. Wajahnya tidak terpampang di layar. Dan hidupnya berjalan seperti manusia biasa lainnya. Ia berjalan di antara manusia, tanpa disadari. Berinteraksi seperti orang biasa, tanpa diagungkan. Dan menjalani hidup dengan sederhana, tanpa ambisi dunia. Namun, di balik kesederhanaannya, tersimpan sesuatu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Hatinya bersih. Malam itu, kota suci Mekah terasa berbeda. Udara terasa lebih sunyi, namun juga lebih berat, seolah menyimpan sesuatu yang besar akan terjadi. Di tengah gelapnya malam, jutaan manusia masih datang dan pergi di sekitar Ka'bah, tempat paling suci bagi umat Islam. Namun, di antara lautan manusia itu, ada sekelompok kecil orang yang tidak datang hanya untuk beribadah. Mereka datang dengan tujuan. Hati mereka dipenuhi kegelisahan, namun juga keyakinan yang sulit dijelaskan. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang soleh yang memahami tanda-tanda zaman. Mereka telah membaca riwayat demi riwayat, menghafal ciri-ciri, dan menunggu waktu itu tiba. Dan malam ini, mereka yakin waktu itu telah datang. Sementara itu, di sudut lain kota suci, seorang lelaki berjalan dengan hati yang penuh kegelisahan. Ia datang bukan untuk menjadi pemimpin, bukan untuk mencari pengikut. Ia hanya ingin menjauh, menenangkan diri dari tekanan yang semakin ia rasakan. Namun, takdir tidak bisa dihindari. Langkahnya, tanpa ia sadari, membawanya semakin dekat ke pusat takdirnya, menuju Ka'bah. Dan di sanalah pertemuan itu terjadi. Kelompok orang soleh itu melihatnya, dan seketika hati mereka bergetar. Ciri-ciri itu, tatapan itu, ketenangan yang terpancar dari wajahnya, semua sesuai. Tidak ada lagi keraguan. Mereka mendekatinya dengan hati penuh harap, sekaligus gentar. Engkau adalah orang yang kami cari. Lelaki itu terkejut. Ia mundur selangkah, matanya dipenuhi kebingungan. Aku bukan siapa-siapa. Ia menolak. Bukan sekali,
Tetapi berkali-kali, ia berusaha menjauh, menghindari mereka, bahkan ingin meninggalkan tempat itu. Karena ia tahu, jika ia menerima ini, maka hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, orang-orang itu tidak menyerah. Mereka menjelaskan, menguatkan, dan mengingatkan tentang tanda-tanda yang telah disebutkan dalam banyak riwayat. Tentang seorang lelaki yang akan dibayat di antara Hajar Aswad dan Makom Ibrahim. Tentang seorang pemimpin yang tidak menginginkan kekuasaan, namun justru dipaksa untuk memikulnya. Dan perlahan, kata-kata itu mulai menembus hatinya. Ia terdiam. Air matanya mulai jatuh. Karena jauh di dalam dirinya, ia mulai menyadari, ini bukan kebetulan. Ini adalah takdir. Di tengah malam yang sunyi itu, di bawah langit Mekah yang menjadi saksi sejarah, ia akhirnya menyerah. Bukan kepada manusia, tetapi kepada kehendak Allah. Dan di sanalah, di depan Ka'bah, tangan-tangan itu mulai terangkat. Satu persatu, mereka membayatnya. Sebuah janji setia, yang bukan hanya mengikat manusia, tetapi juga mengawali perubahan besar bagi dunia. Ia kini bukan lagi sosok biasa. Ia adalah pemimpin umat. Namun di saat yang sama, di luar sana, kabar itu mulai menyebar, seperti api yang menyala di tengah kegelapan. Sebagian orang menyambutnya dengan harapan, namun sebagian lainnya dipenuhi ketakutan. Para penguasa zalim mulai gelisah. Mereka tahu, kemunculan sosok ini adalah ancaman bagi kekuasaan mereka. Dan tanpa menunggu lama, konflik besar mulai bergerak menuju Mekah. Karena dunia tidak akan diam melihat lahirnya seorang pemimpin yang membawa kebenaran. Dan dari tanah suci itu, sebuah babak baru dalam sejarah umat manusia resmi dimulai. Kabar itu menyebar begitu cepat. Lebih cepat dari angin gurun yang berhembus di malam hari. Dari Mekah hingga ke berbagai penjuru dunia. Nama itu mulai disebut-sebut. Imam Mahdi. Sebagian menyambutnya dengan harapan, seolah menemukan cahaya di tengah kegelapan panjang. Namun sebagian lainnya menyambutnya dengan ketakutan. Terutama mereka yang selama ini berdiri di atas kekuasaan yang dibangun dengan kebohongan dan kezoliman. Bagi para penguasa zolim, kemunculan Imam Mahdi bukan sekedar berita. Ini adalah ancaman. Ancaman bagi kekuasaan mereka, ancaman bagi sistem yang selama ini mereka kendalikan. Dan yang paling mereka takutkan, ancaman bagi kebohongan yang selama ini mereka sembunyikan. Maka tanpa ragu, mereka mulai bergerak. Propaganda disebarkan. Imam Mahdi disebut sebagai pemberontak, pengacau, bahkan dituduh sebagai penipu yang ingin merebut kekuasaan. Media dipenuhi fitnah, berita diputarbalikan, dan manusia yang tidak memahami kebenaran mulai ragu. Namun di sisi lain, orang-orang yang hatinya masih hidup justru semakin yakin. Mereka datang dari berbagai penjuru. Ada yang berjalan kaki berhari-hari, ada yang meninggalkan harta dan keluarganya. Ada yang bahkan mempertaruhkan nyawa hanya untuk satu tujuan, bergabung dengan pemimpin yang mereka yakini membawa kebenaran. Dan perlahan sebuah kekuatan mulai terbentuk. Bukan kekuatan besar dengan senjata canggih, bukan pasukan elit dengan perlengkapan lengkap, tetapi pasukan yang dipenuhi oleh iman. Jumlah mereka tidak banyak, namun hati mereka kokoh. Mereka tidak berjuang demi dunia, tetapi demi kebenaran. Sementara itu, ancaman dari luar semakin nyata. Pasukan demi pasukan mulai dikirim, dengan tujuan menghentikan gerakan ini sebelum menjadi lebih besar. Langit gurun yang biasanya sunyi, kini dipenuhi ketegangan. Debu-debu berterbangan, langkah kaki pasukan bergemuruh. Pertempuran tak terhindarkan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Imam Mahdi tidak memimpin seperti pemimpin dunia lainnya. Ia tidak berteriak dengan ambisi, tidak memerintah dengan kesombongan. Ia memimpin dengan ketenangan, dengan keyakinan, dengan keadilan. Sebelum pertempuran dimulai, ia selalu mengingatkan pasukannya. Jangan zolim, bahkan kepada musuhmu. Sebuah kalimat yang terasa asing di dunia yang penuh kebencian. Namun justru itulah yang membuat pasukannya berbeda. Dan ketika pertempuran pertama terjadi, semua orang menyaksikan sesuatu yang tidak mereka duga. Pasukan kecil itu tidak hancur, tidak mundur, justru bertahan dan bahkan menang. Kemenangan yang tidak hanya mengejutkan,
tetapi juga mengguncang dunia. Karena secara logika, mereka seharusnya kalah. Namun yang tidak terlihat oleh mata adalah kekuatan yang mereka bawa. Bukan sekedar strategi, tetapi keimanan. Dan kemenangan itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Satu demi satu, kemenangan mulai diraih. Wilayah demi wilayah mulai berada di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Namun setiap kemenangan selalu diiringi ujian yang lebih berat. Karena musuh yang dihadapi bukan hanya manusia, tetapi juga sistem besar yang telah mengakar lama. Dan semakin besar pengaruhnya, semakin besar pula perlawanan yang muncul. Dunia mulai terbelah antara mereka yang memilih kebenaran dan mereka yang bertahan dalam kezoliman. Namun di tengah semua itu, Imam Mahdi tetap berdiri teguh. Tidak berubah oleh kemenangan, tidak goyah oleh ancaman. Karena ia tahu, ini bukan tentang dirinya. Ini adalah tentang amanah. Dan perjuangan ini baru saja dimulai. Gelombang besar sedang datang, dan dunia akan segera menyaksikan perubahan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Perlahan, dunia mulai berubah. Bukan perubahan yang terjadi dalam semalam, tetapi perubahan yang terasa hingga ke relung kehidupan manusia. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, sesuatu yang telah lama hilang, akhirnya kembali. Keadilan. Bukan keadilan versi manusia yang bisa dibeli. Bukan hukum yang tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Tetapi keadilan yang benar-benar hidup. Adil bagi yang kuat, dan adil bagi yang lemah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, manusia mulai merasakan arti dipimpin oleh seseorang yang tidak mencintai dunia. Keputusan-keputusan yang diambil bukan berdasarkan kepentingan, tetapi berdasarkan kebenaran. Tidak ada lagi hukum yang bisa dibeli. Tidak ada lagi penguasa yang kebal dari kesalahan. Siapapun yang zolim akan dihentikan. Siapapun yang tertindas akan dibela. Dan hal itu terasa hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Rakyat kecil yang selama ini tidak pernah didengar, akhirnya mendapatkan haknya. Tangisan yang dulu terabaikan, kini dijawab dengan keadilan. Orang-orang yang hidup dalam ketakutan, perlahan mulai merasakan ketenangan. Namun perubahan itu tidak berhenti di situ. Keberkahan mulai turun dari langit. Hujan turun dengan cukup, tanah menjadi subur, hasil panen melimpah. Bumi yang dulu terasa keras dan kering, kini kembali hidup. Seolah alam pun merespons keadilan yang ditegakkan. Dan yang paling mengejutkan, harta tidak lagi menjadi sumber keserakahan. Distribusi kekayaan dilakukan dengan adil, zakat ditegakkan dengan benar, dan tidak ada lagi penumpukan harta di tangan segelintir orang. Orang kaya tidak lagi sombong, dan yang miskin tidak lagi merasa tertindas. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan, akan datang masa di mana seseorang ingin bersedekah, namun tidak menemukan siapapun yang mau menerimanya. Bukan karena manusia tidak membutuhkan, tetapi karena semua sudah merasa cukup. Sebuah kondisi yang hampir mustahil dibayangkan, di dunia yang sebelumnya dipenuhi keserakahan. Namun di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, hal itu menjadi nyata. Pasar menjadi jujur, perdagangan dilakukan tanpa tipu daya, dan kepercayaan kembali tumbuh di antara manusia. Tidak ada lagi kecurangan yang dianggap biasa. Tidak ada lagi kebohongan yang ditoleransi. Semua kembali pada nilai yang seharusnya. Dan yang lebih penting dari semua itu, iman manusia mulai bangkit. Masjid tidak hanya ramai, tetapi juga hidup. Sholat tidak lagi sekadar rutinitas, tetapi menjadi kebutuhan. Manusia kembali mencari Tuhannya, bukan hanya di saat sulit, tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Hati yang dulu kosong, perlahan terisi kembali. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, dunia merasakan kedamaian yang nyata. Bukan damai karena tidak ada konflik, tetapi damai karena keadilan benar-benar ditegakkan. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Setiap masa kejayaan selalu diuji. Dan kedamaian ini bukanlah akhir dari perjalanan. Karena di luar sana, fitnah terbesar dalam sejarah manusia sedang mendekat. Sebuah ujian yang tidak hanya menguji kekuatan,
tetapi juga keimanan. Dan dunia yang baru saja merasakan kedamaian akan kembali dihadapkan pada pilihan terbesar: bertahan dalam kebenaran atau terseret dalam kesesatan. Kisah ini belum berakhir. Justru, ujian sesungguhnya akan segera dimulai. Kedamaian yang telah lama dirindukan itu akhirnya benar-benar dirasakan manusia. Namun, sejarah selalu mengajarkan satu hal, bahwa setiap puncak ketenangan seringkali menjadi awal dari ujian terbesar. Dan kali ini, ujian itu bukan sekedar perang, bukan sekedar krisis, tetapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang telah diperingatkan sejak zaman para nabi. Fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Kemunculannya tidak diawali dengan ledakan, tidak dengan pasukan besar, tidak pula dengan suara gemuruh yang menakutkan, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih halus, tipu daya. Di berbagai penjuru dunia, manusia mulai mendengar tentang sosok misterius, seseorang yang mampu melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Ia bisa mendatangkan hujan, menghidupkan kembali tanah yang tandus, bahkan membuat orang percaya bahwa ia memiliki kekuasaan atas kehidupan dan kematian. Orang-orang mulai membicarakannya, sebagian kagum, sebagian takut, dan sebagian lainnya mulai percaya. Dialah Dajjal. Sosok yang bukan hanya membawa kekuatan, tetapi juga membawa kebohongan yang dibungkus dengan keajaiban. Ia tidak memaksa manusia untuk mengikutinya. Ia membuat manusia ingin mengikutinya. Ia menawarkan apa yang selama ini manusia kejar: kekayaan, kekuasaan, kenikmatan dunia. Dan bagi mereka yang lemah imannya, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka tunduk. Satu persatu, manusia mulai terjerumus. Bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka tergoda. Dan yang lebih mengerikan, fitnah ini tidak hanya menyerang orang awam, bahkan orang-orang berilmu, orang-orang yang selama ini dianggap kuat imannya, mulai goyah. Dunia kembali berubah. Namun kali ini, bukan karena kezoliman yang terang-terangan, melainkan karena kebatilan yang terlihat seperti kebenaran. Orang yang mengikuti Dajjal dianggap sebagai orang yang selamat, sementara mereka yang bertahan dalam iman justru dianggap bodoh, bahkan tersesat. Dan di tengah kekacauan itu, Imam Mahdi berdiri. Dengan pasukan yang dulu penuh keyakinan, namun kini mulai diuji hingga ke batas terendah. Ia mengingatkan mereka, menguatkan mereka, dan mengajak mereka untuk tetap teguh. Namun ia tahu, ini bukan ujian biasa. Ini adalah ujian yang tidak bisa dimenangkan hanya dengan kekuatan manusia. Pertempuran melawan Dajjal bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang iman. Tentang siapa yang mampu bertahan di saat dunia menawarkan segala sesuatu yang diinginkan, namun harus dibayar dengan kehilangan kebenaran. Pasukan Imam Mahdi mulai merasakan tekanan. Sebagian tetap bertahan, namun sebagian lainnya mulai goyah. Godaan itu terlalu besar, janji itu terlalu menggiurkan. Dan disinilah perbedaan antara iman yang kuat dan iman yang rapuh menjadi sangat jelas. Imam Mahdi memimpin mereka menuju satu tempat perlindungan, tempat bertahan, sambil menunggu sesuatu yang telah dijanjikan. Karena dalam banyak riwayat telah disebutkan bahwa Dajjal tidak akan dikalahkan oleh manusia biasa. Dan di saat itulah, di tengah keputusasaan yang mulai menyelimuti, di tengah ujian yang terasa begitu berat, langit akan memberikan jawaban. Sebuah pertolongan yang tidak datang dari bumi, tetapi dari langit. Dan ketika saat itu tiba, dunia tidak akan pernah sama lagi. Karena pertarungan ini akan memasuki babak terakhirnya. Dan kebenaran akan menghadapi kebatilan dalam bentuk yang paling nyata. Langit malam itu terasa berbeda, bukan karena bintang yang bersinar lebih terang, tetapi karena harapan yang hampir padam tiba-tiba kembali menyala. Di tengah ketakutan, di tengah kelelahan yang melanda pasukan Imam Mahdi, sebuah janji yang telah lama disebutkan akhirnya menjadi kenyataan. Manusia menengadah ke langit, dan saat itu terjadilah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dari langit, perlahan turun seorang lelaki, bukan sembarang lelaki, tetapi seorang nabi yang telah lama diangkat oleh Allah, Nabi Isa alaihi salam. Turunnya bukan seperti manusia biasa, tetapi dengan kemuliaan yang luar biasa. Di antara dua malaikat,
Ia turun dengan penuh ketenangan, wajahnya memancarkan cahaya, dan kehadirannya membawa keteguhan bagi hati yang hampir runtuh. Kabar itu menyebar dengan cepat. Pasukan Imam Mahdi yang sebelumnya diliputi kegelisahan, kini dipenuhi harapan. Karena mereka tahu, inilah pertolongan yang dijanjikan. Imam Mahdi sendiri menyambut kedatangan Nabi Isa dengan penuh penghormatan. Ia menawarkan kepemimpinan kepadanya, namun Nabi Isa menolak. Dengan rendah hati ia berkata bahwa kepemimpinan itu adalah milik umat ini dan Imam Mahdilah yang akan memimpinnya. Sebuah momen yang begitu dalam maknanya. Dua pemimpin besar bersatu bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk kebenaran. Dan saat itulah barisan kaum beriman kembali kokoh. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan, karena mereka tahu mereka tidak sendirian. Pertempuran terakhir pun dimulai. Dajjal yang selama ini menebar tipu daya akhirnya berhadapan langsung dengan kebenaran. Tidak ada lagi ilusi, tidak ada lagi kebohongan yang bisa disembunyikan. Semua menjadi nyata. Dunia menyaksikan bagaimana kebatilan yang tampak begitu kuat ternyata rapuh di hadapan kebenaran. Dajjal melarikan diri. Ia tahu akhirnya telah dekat. Namun tidak ada tempat untuk bersembunyi. Hingga akhirnya, di sebuah tempat yang telah ditentukan, Nabi Isa menghadapi Dajjal. Dan dalam satu momen yang menentukan sejarah, fitnah terbesar itu pun berakhir. Dajjal dikalahkan. Bukan dengan kekuatan pasukan, bukan dengan teknologi, tetapi dengan kehendak Allah. Dan saat itu, sebuah babak baru dimulai. Dunia yang sebelumnya penuh tipu daya, kini dibersihkan. Kebenaran berdiri tanpa bayangan, keadilan tegak tanpa hambatan. Manusia kembali kepada fitrahnya. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi penyembahan kepada selain Allah. Semua tunduk, semua kembali kepada kebenaran. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan dengan kehadiran Nabi Isa, dunia mencapai puncak kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Namun di balik semua kemenangan itu, ada satu pelajaran besar yang tidak boleh dilupakan, bahwa kemenangan bukan milik yang paling kuat, tetapi milik mereka yang tetap beriman, meski dunia berusaha menyesatkan mereka. Dan kisah ini bukan hanya tentang masa depan, tetapi tentang pilihan. Pilihan untuk tetap teguh atau menyerah pada godaan. Karena pada akhirnya, setiap manusia akan menghadapi ujiannya sendiri. Dan ketika saat itu tiba, yang menyelamatkan bukan kekuatan, bukan pula kecerdasan, melainkan iman. Kisah Imam Mahdi berakhir dengan kemenangan. Namun bagi kita, pertanyaannya belum selesai. Kisah ini mungkin terdengar seperti cerita besar tentang masa depan, tentang perang, kepemimpinan, dan kemenangan. Namun jika kita renungkan lebih dalam, ini bukan hanya tentang Imam Mahdi, bukan hanya tentang Dajjal, dan bukan hanya tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ini adalah tentang kita. Tentang bagaimana kita hidup hari ini, tentang apa yang kita yakini, dan tentang seberapa kuat iman kita ketika dunia mulai berubah. Karena kenyataannya, fitnah akhir zaman bukan hanya akan datang nanti. Sebagian darinya mungkin sudah kita rasakan hari ini. Ketika kebenaran terasa asing, ketika kebohongan terlihat biasa, ketika dunia terasa lebih penting daripada akhirat, disitulah ujian itu sebenarnya sudah dimulai. Dan saat Imam Mahdi benar-benar datang nanti, yang membedakan manusia bukan siapa yang paling kuat, bukan siapa yang paling kaya, tetapi siapa yang paling siap. Siapa yang hatinya masih hidup, siapa yang imannya masih bertahan, dan siapa yang tetap memilih kebenaran meski sendirian. Karena bisa jadi, kita tidak hidup di zaman itu. Namun bisa juga, kita justru sedang berjalan menuju ke sana tanpa kita sadari. Maka sebelum hari itu benar-benar datang, perbaikilah diri, kuatkan iman, dan jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka yang tertipu oleh dunia. Jika kamu merasa kisah ini membuka pikiran dan menyentuh hati, jangan berhenti di sini. Masih banyak kisah akhir zaman, rahasia besar, dan pelajaran penting yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Klik subscribe sekarang, aktifkan lonceng notifikasi, dan jadilah bagian dari perjalanan ini.
Karena di channel ini, kita tidak hanya bercerita, kita mempersiapkan diri. Dan jangan lupa, bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu. Karena satu video ini bisa jadi adalah pengingat yang mereka butuhkan. Dan siapa tahu, dari satu klik sederhana, Allah menjadikannya sebagai jalan kebaikan yang terus mengalir untukmu. Sampai jumpa di kisah berikutnya, kisah yang mungkin akan mengubah cara pandangmu selamanya.